Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita tahadduts bi ni'mah dengan Idul Miladnya Abuya Mama Ghufran Al-Bantani yang ke-60. Ini kan kalau kita lihat dari sejarah Kanjeng Nabi, Masya Allah, karena memang batasan umur umat Kanjeng Nabi itu 63, tapi mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur yang panjang, disehatkan jasmani dan rohaninya, sehingga kita tetap mendapatkan keberkahan ilmu daripada Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Amin Allahumma amin. Mabruk alfa mabruk. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Kang Ridwan, pada malam hari ini saya tidak akan mengomentari Anda. Kalau tadi ya, karena memang posisinya tadi itu ya, alhamdulillah bangun tidur melihat komentar kayak gitu, Masya Allah. Kita ini sebenarnya senang dengan atensi apapun, di situ ada interaksi yang mudah-mudahan menjadi ajang silaturahim kita. Jangan hanya di kolom komentar saja silaturahim ini, mudah-mudahan di dunia nyatanya juga kita bisa bersilaturahim, kan begitu. Baik, untuk selanjutnya ini saya akan bacakan kitab di dalam kitab Ihya. Jadi apa sih sumbunya? Kenapa di dalam suatu negara ini harus ada peranan ulama? Bahkan ulama ini menjadi komponen yang terkuat. Nasib bangsa ini hancur ataupun tidaknya, yang paling bertanggung jawab zahir batinnya ini ada di tangan para ulama. Karena Imam Ghazali ini beliau ahli siasah. Imam Ghazali ini sangat memperhatikan betul kondisi rakyat harus seperti apa, kondisi umaroh harus seperti apa, begitu juga peranan daripada ulama. Ya, kita doakan mudah-mudahan para ulama kita disehatkan, ulama-ulama kita diberikan keistiqomahan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin Allahumma amin. Di dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali juga menjelaskan kitabud dhammid dunya. Artinya bab yang menjelaskan tentang tercelaknya dunia. Dan dunia ini bisa menjadi tipu daya kepada siapapun. Bisa menumbangkan rakyat, bisa menumbangkan pemerintah, bahkan bisa menjatuhkan marwah daripada ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Betul tidak? Kita bacakan dulu sebelum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 86. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Ini kalau kupingnya panas berarti pelaku. Tapi kalau kupingnya adem-adem saja berarti sudah dekat dengan kipas lah, begitulah. Artinya minimalnya dia tidak sebagai pelaku. Karena biasanya kalau yang panas itu pelaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 86. Ini yang dinukil oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mereka orang-orang yang selalu memberi dunia dengan akhirat atau menjual dunia dengan akhirat, fala yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunsarun, maka mereka
siksanya tidak akan pernah diringankan dan tidak ada penolong baginya. Jadi kalau orang-orang yang memperjualbelikan ayat Allah, menjual agamanya demi dunia, demi kepentingan politik yang 5 tahunan, panas apa tidak? Demi istilahul mali wal hub wal jah, demi kedudukan semata dia berani menjual agamanya, akhiratnya. Maka kata Allah, orang-orang yang demikian siksanya tidak akan pernah diringankan, bahkan tidak ada yang bisa menolong. Na'udzubillahi min. Betul tidak? Kenapa Imam Ghazali sampai mengambil salah satu redaksi Al-Quran yang ini? Imam Ghazali tentunya paham komponen yang ada di suatu negara yang paling fundamental itu ada di tanggung jawabnya ulama. Di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Imam Ghazali, ma fasadatir ra'iyah illa bifasadatil muluk. Di dalam suatu negara, rakyat tidak akan pernah hancur kecuali dengan rusaknya para pemerintah. Wa ma fasadatil muluk illa bifasadil ulama. Begitu juga para pemerintah, para pemimpin tidak akan pernah hancur kecuali dengan sebab rusaknya ulama. Lalu apa yang menyebabkan rusaknya ulama? Fa fasadul ulama'i bistila'i hubbil mali wal jah. Yang menjadi rusaknya para ulama tentunya sudah barang tentu dikarenakan dia hubbul mal wal jah. Apa hubbul mal wal jah itu? Cinta harta dan kedudukan. Apalagi sekarang ini sebentar lagi kita menghadapi pesta demokrasi. Saya kira ayat ini pas kalau dibacakan, ulaikal ladzina ishtarau dunya bil akhirah. Banyak saya yakin orang-orang yang hanya demi kedudukan dan demi dunia, harta, pangkat dan jabatan, mereka rela mengorbankan akhiratnya, mengorbankan ilmu agamanya. Sementara ini dikecam oleh Allah. Orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan, siksanya tidak akan pernah diringankan. Na'udzubillahi min. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan adanya ijtima' ulama? Nah, itu kan pertanyaannya kan begitu. Kalau ijtima' ulama ini sesuai dengan kaidah usul fikih, oke. Dan itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena tetap umaro ini tidak bisa lepas daripada peranan ulama. Tapi kalau ijtima' ulama ini hanya sekedar sebagai wadah, yang kita katakan sebagai wadah apa, Pak? Dan kemudian si orang-orang yang berada di kelompok tersebut justru menginginkan sesuatu kepentingan politik, maka ini akan termasuk dengan ayat ini. Na'udzubillahi min. Maka dulu itu kita sering dengar, kalau ulama-ulama dahulu, kenapa Bung Karno itu kalau ada apa-apa selalu matur kepada ulama, matur kepada Mbah Hasyim Asy'ari, matur kepada Abu Yamamah Armin. Jadi kalau dulu itu memang begitu, Pak. Umaro yang datang kepada ulama, bukan ulama datang ke umaro, gitu kan? Maka para ulama sering menggunakan kaidah seperti ini. Ketika ada kandidat capres atau cawapres 2, 3, 4, 5, karena secara idealnya tidak ada pemimpin yang sempurna, maka untuk menetapkan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin, para ulama menggunakan kaidah usul fikih akhwafu minad durar. Dari 3 kandidat, 4 kandidat, 5 kandidat, siapa yang paling sedikit madorotnya, berarti itu yang bisa memimpin. Ini ada orang yang ngomong kayak begini, ini kalau umat Islam tidak memilih satu paslon, si A andai kata begitu, atau si B, ini ada Pak, ramai di media, maka harus dipertanyakan keislamannya. Goblok itu. Si Ustadz Bupati, kita masih tambah jeruk tambah panas sih. Ya monggo. Oke, bagi para pemimpin untuk meminta saran para ulama itu memang wajib, tapi jangan memaksakan ulama untuk berpihak pada panjenengan.
Sekali lagi saya ingatkan kepada para calon, apalagi nanti kalau sowan kepada salah satu ulama, ulamanya bilang gini, 99% Anda didukung oleh suara langit. Anda itu mau jadi pimpinan di dunia, bukan di langit ya. Ketika ada ulama yang semacam ini, mohon maaf, jangan diikuti. Kenapa? Karena fatwanya sudah salah, seakan-akan apa yang disampaikan membawa-bawa suara langit. Yang benar suara rakyat adalah suara Tuhan. Monggo Ustadz Ubat. Baik, terima kasih Pak Imron. Jadi mukhalatah baina siyasah wa diniyah ini bahaya. Mencampur radukan kepentingan politik dengan agama itu sangat bahaya. Itu kan rame sekarang itu. Banyak sampai ada yang menjatuhkan si A, menjatuhkan si B. Ada yang juga menyampaikan kalau orang ini tidak memilih si A, maka keislamannya akan gugur. Harus dipertanyakan keislamannya, gak ada urusan. Para ulama itu sudah memberikan keterangan yang jelas. Mukhalatus siyasah wa diniyah, ini ahlakat, Pak. Kalau kepentingan politik, siasat politik, apalagi politik praktis seperti ini, kemudian dihubungkan, dicampur adukan dengan kepentingan agama, bahaya. Secara setarnya saja, iftitahnya aja sudah salah. Bagaimana menuju Zahratul Daulah, menuju Indonesia, kata Pak Muji Bapak, bersuara dunia? Ya nggak bisa. Caranya sudah keliru. Maka pantas Imam Ghazali mengatakan orang-orang yang seperti itu adalah ulaikal ladzina ishtaraud dunya bil akhirah. Orang-orang yang memperjualbelikan dunia dengan akhirat. Na'udzubillahi min. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok-kelompok yang demikian. Maka ketika ada orang yang mengatakan unik kan didukung, unik di belakang layarnya ada orang yang bayar, Allah yang bayar. Begitu. Oke, kita lanjut dulu bacaannya. Kenapa Imam Ghazali mengatakan demikian? Ulama ini kebanyakan ulama yang rungkad dari keulamaan itu karena mimukriha, karena tipu daya dunia yang gemerapnya, wa zukhrufiyah. Kita lihat, fa inna dunya aduwatun lillahi wa aduwatun lil awliyaiyah wa aduwatun lil a'daillah. Ingat, dunia, kemegahan dunia ini kalau bagi ulama-ulama akhirat ini adalah musuh. Bagi para aulia ini musuh. Kenapa demikian? Fa innaha qata'atit tariqa ala ibadillah. Karena kalau seorang ulama, seorang manusia itu sudah sibuk dengan urusan dunia, maka terputuslah menghambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kemudian wa amma adawatuha li a'daillah fa innaha istadrajatuhum bimukriha wa kaidiha. Ketika ada orang-orang yang hatinya bergantung dengan dunia tanpa disadari atau disadari ataupun tidak, dunia ini akan menjadi istidraj baginya sebagai tipu daya. Artinya diluluh dengan dunianya. Maka gak sedikit orang-orang ahli khutbah, orang-orang yang istilahnya di musim-musim seperti ini, 1 hari, 2 hari, 3 hari udah dapat mobil mewah, 1 bulan, 2 bulan sudah dapat apartemen. Ini bukti, kata Imam Ghazali, ketika terpaut batinnya dengan dunia, sekelas ulama pun dia akan mendapatkan istidraj dari Allah dengan mukridun dunia, diluluh oleh Allah dengan dunia. Ketir tidak? Ketir. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Lalu harusnya bagaimana? Nah, Al-Imam Ali Zainal Abidin menyampaikan di dalam asarnya, ini terakhir Pak saya sampaikan Pak, bahwa Sayyidina Ali ini mengajak kepada kita, baik rakyat, baik pemerintah, baik ulama, habaib enggak? Ya ulama lah ya, karena habaib oke kalau yang soleh namanya ulama. Takutnya nanti wah ini ulama terus kan? Ulama ini umum, siapa saja. Kata beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin di dalam asarnya, pentingnya ulama ini mempunyai jiwa yang teguh,
tidak goyang, tidak takut difitnah, tidak takut dimusuhi banyak musuh. Penting kata Sayyidina Ali, apalagi di musim-musim seperti ini. Ini harus disampaikan. Kata Sayyidina Ali, idza kunta tuhibballah fasta'idda lil bala bil bala. Ada 3 nih kata Sayyidina Ali. Ketika engkau merasa sebagai hamba Allah, ketika engkau merasa sebagai ulama aulia Allah, maka ketika engkau mencintai Allah, menjadi pecinta kepada Allah, fasta'idda lil bala. 1, kita yang mengaku cinta kepada Allah ini harus bersiap-siap, cawis-cawis untuk menerima bala ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa idza kunta tuhibbar rasul fasta'idda lil faqri. Ketika engkau mencintai Nabi Muhammad Rasulullah, maka bersiap-siaplah untuk menerima kefakiran. Fakir di sini bukan berarti miskin. Sekalipun dia diberikan dunia oleh Allah, hatinya tidak terpaut di dalam dunia karena mengetahui hak-hak yang harus diberikan kepada orang lain. Terakhir, ini sesuai dengan hizib Abu Yamamah Ghufran. Kenapa di dalam hizib itu ada di situ Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai torikohnya. Ini menjadi tanda, menjadi alamat. Wa idza kunta tuhibbani fasta'idda li kathratil a'da, kata Sayyidina Ali. Kalau engkau ikut jejakku, mencintaiku, kata Sayyidina Ali, maka bersiap-siaplah banyak yang memusuhi. Sementara ini kita ini kadang-kadang takut untuk menyampaikan kebenaran, takut dihujat, takut dibully. Apalagi dalam waktu-waktu seperti ini, hati-hati menyampaikan, waduh takut ada yang tersinggung ini. Saya bilang tersinggung dan tidaknya terserah. Kalau sekiranya kupingnya panas, dekatkan dengan kipas, kalau enggak usah. Begitu saja. 3 poin nih wasiat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada kita, baik itu untuk rakyat, baik itu untuk umara, baik itu untuk ulama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan sampai ayat ini di dalam surat Al-Baqarah menjadi nas buat kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, saya ambil akhirnya Pak ya, supaya kita ini lebih berhati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Inna aktsara ma akhafu alaikum ma yakhrujullahu lakum min barakatil ardi. Faqila ma barakatul ardi? Qala zahratud dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak aku khawatirkan atas umatku itu adalah ketika Allah menghilangkan keberkahannya di muka bumi. Apa maksudnya ya Rasul, hilangnya keberkahan di bumi tersebut? Kata Rasulullah, zahratud dunya, artinya perhiasan dunia. Maka waqala aidan la tashtaghilu qulubakum bi dzikrid dunya, maka jangan sekali-kali hatimu disibukkan dengan mengingat dunia. Ini alamat-alamat bahaya buat kita semua. Naudzubillahi min dzalik. Tetap di dalam substansi Imam Ghazali, beliau menyampaikan yang paling harus dikhawatirkan dan hati-hati kita kondisi-kondisi seperti ini itu adalah hubbud dunya wal jah. Karena dari situlah akhirnya siasah politik ini menjadi justru bukan untuk menuju kebaikan. Makanya gak sedikit saling menghujat dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan semuanya diamankan dan nanti pesta demokrasi diberikan kedamaian oleh Allah, barakah fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.